liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Faballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Fa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Sebelumnya saya mohon maaf kepada para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah wa a'azani Allah wa iyyakum. Saya orang Jawa cuma nggak bisa bahasa Jawa, Pak. Apa ini? Jadi saya sampaikan bahasa Indonesia. Saya sudah minta dulu dari Pak, lihat yang sambutan waduh. Ini. Tapi itulah kemampuan saya. Ya, alhamdulillah kita seluruhnya mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, karunia-Nya yang sangat-sangat banyak sampai kita tidak bisa menghitungnya. Nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, ya, dan nikmat yang lain-lainnya yang diambil manfaat oleh badan kita, dan lebih dari itu nikmat iman, nikmat Islam yang diambil manfaat oleh batin kita, hati kita. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari hilangnya nikmat-nikmat tersebut, dan mari kita berusaha untuk menjaganya. Dan itu tidak lain dan tidak bukan kecuali dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dengan hati. Bersyukur dengan hati, dengan menyandarkan semua nikmat itu dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Nikmat apa saja yang ada pada kalian dari Allah. Jangan sekali-kali sandarkan kepada kerja kita, usaha kita, winternya kita. Itu korun, Pak, model-model korun. Nah, dalam Quran Allah kisahkan korun mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Saya dapatkan ini semua karena ilmu yang ada padaku. Akhirnya apa? Fakhasafna bihi wa bidarihil ardo. Kami tenggelamkan dia, rumahnya, hartanya ke dalam bumi. Jadi kalau ada orang namanya harta dalam bumi, harta karun. Itu sejarahnya, Pak. Kalau bahasa Arabnya korun, cuma biasa orang Indonesia jadi jadi karun. Itu Qadir jadi Kadir, kan begitu. Abdul Qadir jadi Abdul Qadir. Ini sejarahnya. Jadi kita syukuri yang pertama dengan hati. Kita kenali itu nikmat dari Allah, bukan kerja usaha kita. Tapi kita harus perlu kerja, nggak boleh malas, ya. Terus belajar, harus giat, semangat. Tapi ketika dapat nikmat sebagai bentuk tawadhu kita, ya, rendah hati kita sandarkan kepada Allah. Berapa banyak orang sudah kerja keras, banting tulang, keras keringet, ya Pak ya, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, nggak kenal hujan, nggak kenal panas, ya kiri-kiri aja gitu. Bahkan ada cerita dua orang dulu satu sekolahan, satu kelas, yang satu pinter, ranking terus, yang satu bodoh. Ternyata yang bodoh malah banyak duitnya sekarang jadi bos. Yang pinter gitu-gitu aja itu. Dan masih banyak cerita. Ya, maka jangan sekali-kali menyandarkannya kepada kerja kita, usaha kita, pinternya kita, gelar kita. Enggak. Sandarkan kepada Allah. Nanti kita akan jadi orang yang tawadhu, tidak sombong, tidak congkak, dan yang lebih penting dari itu, kita dimasukkan hamba yang bersyukur. Kayak Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, masya Allah, lebih lagi dari Qarun. Tapi tak kala diberikan seperti itu, beliau mengatakan, hadza min fadli Rabbi. Ini adalah fadilah dari Rabbku, karunia dari Rabbku, liyabluwani, untuk muji aku. Ta'askuru am akfur.
Aku bersyukur apa aku kufur. Sehingga Sanatu Bilqis di Yaman dalam sekejap mata sudah di hadapannya, ya, diangkat oleh salah seorang dari pasukannya. Padahal itu perjalanan jauh. Ratu Bilqisnya masih perjalanan belum nyampe, sehingga sana sudah di hadapan Nabi Sulaiman sekejap mata. Kata dia, hada min fadli rabbi. Siapa yang bisa ngandelin Nabi Sulaiman? Enggak ada. Karena dia mengatakan, Rabbi habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, beri aku kerajaan yang enggak ada lagi orang punya kerajaan seperti itu setelahku. Pada tentaranya bukan manusia kok, jin-jin, hewan-hewan, ya, burung-burung, masya Allah. Ya. Yang kedua, lisan memuji, menyanjung Allah Subhanahu wa taala, bahasai senantiasa dengan zikrullah, tasbih, tahmid, takbir, tahlil dan seterusnya. Pujian sanjungan di lisan yang memang muncul dari hati yang sudah cinta kepada Allah. Itu mesti Pak harusnya kita itu cinta sama Allah. Kalau kita punya teman sering bantu, sering nolong, punya utang dibayarin, masya Allah. Kita enggak SPP, dia yang bayarin, anak-anak kita sakit, dia yang ngobatin, nggak punya beras dikirimi beras, ya, nggak punya duit kasih duit. Kira-kira Bapak cinta nggak sama orang tadi? Nggak usah ditanya Pak. Kita nggak bisa menguasai hati kita. Pasti kita memuliakannya, mengagungkannya, mencintainya. Bahkan kadang kita tuh sampai belain dia salah juga kita belain. Padahal pemberiannya itu belum ada apa-apanya dibanding pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang nggak cinta sama Allah, aneh Pak sebenarnya. Nyisihi kodrat, nyisihi hati nurani, nyisihi tabiat. Karena tabiat kita kalau ada orang ngasih beri kita muliakan, kita senang, kita cinta. Malu kita menyisihinya. Kalau diundang, paling keduluan datang ke kita. Ya enak. Udah hutang jasa banyak. Padahal itu kok dibandingkan karunia Allah sejak kita di rahim ibu kita itu sampai detik sekarang nggak ada apa-apa. Puji Allah, sanjung Allah dengan pujian dan sanjungan yang memang benar-benar muncul dari hati yang telah mengenali karunia dan nikmat yang banyak, yang mengenali kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bersyukur dengan kita jangan menyia-nyiakan nikmat-nikmat Allah. Jangan dibiarin nganggur, Pak. Islam nggak kenal pengangguran. Nikmat mata, nikmat mendengar, ya tangan, kaki gunakan, dimanfaatkan dalam hal-hal yang maslahat. Baik urusan dunia, lebih-lebih akhirat. Jangan dibiarin nganggur. Gunakan nikmat-nikmat Allah untuk hal-hal yang dicintai dan diridhoi Allah. Kalau dibiarin nganggur aja nggak boleh, apalagi kalau untuk dosa dan maksiat. Jangan. Itu kekufuran. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian mau bersyukur kayak tadi, Allah janjikan tambah. Dan Allah nggak pernah mengisi janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Tapi kalau sampai kufur, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azab sangat. Alhamdulillah kita semua masih terus dalam limpahan nikmat Allah sehingga bisa menghadiri undangan saudara kita, ya, acara walimah pesta pernikahan anaknya. Semoga ini semuanya dicatat sebagai amal soleh karena kita menunaikan hak saudara kita, dan itu kewajiban setiap muslim. Idza ja'aka fa'ajib. Kata Rasul, kalau saudaramu mengundang kamu, ijabahi undangannya. Selama nggak ada dosa, nggak ada kemaksiatan, kebaikan, tidak ada alasan untuk tidak menghadiri undangan saudaranya muslim. Ini yang pertama. Yang kedua, saya duduk di sini di hadapan para bapak, para ibu juga bukan apa-apa, sekedar juga menunaikan kewajiban muslim yang satu dengan yang lain. Haknya muslim yang satu dengan yang lain, di samping mengijabahi undangannya, ada lagi yang lainnya,
Ada 6 sebetulnya. Yang saya masukkan yang kedua ini adalah yang saya sebabnya duduk di sini, yaitu idastansohaka fansohhu. Kalau saudaramu muslim minta nasihat, nasihati dia. Cuman yang perlu dipahami, bukan berarti saya yang paling bertakwa. Bukan berarti saya paling pintar. Lah, masih banyak yang lainnya. Udah tua, lebih tua dari saya, lebih pintar, lebih takwa, udah banyak makan garamnya. Saya di sini cuma menunaikan kewajiban hak muslim yang satu dengan muslim yang lain. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, tausiah pernikahan saya ambil dari tulisan salah seorang putra terbaik bangsa Indonesia. Dia punya majelis di Masjid Nabawi. Ini perlu kita sebutkan, ya, agar ngerti bagaimana keutamaan Ustadz ini. Namanya Ustadz Firanda Andirja, salah seorang mahasiswa tadinya di Universitas Madinah, sampai gelar doktor, sampai dipilih termasuk salah seorang pemberi materi di Masjid Nabawi. Jadi tidak sembarangan loh Pak, bisa duduk di sana memberikan pelajaran, punya bangku sendiri, kan banyak Pak yang begitu itu. Salah satunya putra terbaik bangsa Indonesia, Ustadz Firanda Andirja. Dia punya tulisan judulnya Jurus-jurus melanggengkan keharmonisan pasutri. Kayaknya cocok ini ya pembahasannya ini. Karena ini masalah pernikahan, judulnya Jurus-jurus melanggengkan keharmonisan pasutri. Dan ini pun nanti nggak harus pengantin yang baru tadi Mas ya, Ustaz ya. Yang lama juga ini butuh kayaknya seperti ini. Maka saya sampaikan ini walaupun tidak saya baca satu persatu, poin-poinnya saja karena waktu yang terbatas. Ya, semoga bermanfaat bagi saya pribadi tentunya, yang saya juga punya pasangan, punya keluarga, ya, kemudian untuk umumnya kaum muslimin, terkhusus lagi untuk saudaraku yang baru menikah, ya, Mas Agus dengan Mas Mbak Okta tadi ya, apa itu tidak ya, Mbak Rida Okta ya tadi, pokoknya itulah. Yang pertama yang jadi nasihat beliau membawakan ayat Allah surat Al-Anfal ayat 63. Allah mengatakan wa allafa baina qulubihim, Allah lah yang menyatukan hati-hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim. Kamu habiskan itu perbendaraan di bumi ini seluruhnya yang kamu punya duit, punya harta, punya apa saja, biar hati orang itu bersatu, tidak akan pernah bisa bersatu. Habis duit kita, habis barang kita, dagangan kita, biar orang itu bersatu dulu, hatinya satu, nggak kerengan, nggak ikut, nggak bisa. Ya, apa kata Allah? Walakinnallaha allafa bainahum. Allah lah yang bisa menyatukan hati-hati mereka. Ya, kita bahas lebih sedikit lagi suami istri. Berarti masih berdua nih. Ya, Mas Agus dengan Mbak Rida ya. Itu kita sering katakan semoga disatukan hatinya, semoga disatukan hatinya. Oh, silahkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang hanya Allah lah zat yang bisa menyatukan hati-hati kita. Dalam hadis kursi dan sebuah hadis Rasul mengatakan inna qulubal ibad baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuhu kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati hamba itu di antara dua jari dari jari jemari Ar-Rahman, Allah bolak-balikkan sekehendak Allah. Qalbun itu bahasa Arabnya, hati bahasa Indonesianya. Dalam bahasa Arab qalbun itu Pak, hati ngapa dinamakan qalbun? Allah bayu qalbu. Kalau kita belajar sorof asritan, Allah bayu qalbu takliban taklibatan taklaban tiklaban itu. Apa yang dinamakan hati? Karena mudah berbolak-balik, mudah terpengaruh, mudah berubah.
dan Allah yang bisa mengokohkan hati-hati hamba-Nya. Makanya maksudnya di sini Pak, dibawakan ayat ini, kalau ingin satu, hendaknya masing-masingnya memperbaiki hubungannya dengan Allah. Barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungan dia dengan manusia, dengan hamba-hambanya. Mudah bagi Allah untuk menyatukan hatinya hamba. Walaupun mungkin beda suku ya, beda bangsa, bahkan mungkin Masya Allah kadang-kadang namanya jodoh kan nggak ngerti Pak ya, itu dari luar negeri jadi. Tapi Allah mudah, sangat-sangat mudah untuk menyatukan hamba tadi, hati-hati mereka. Dan kita walaupun inginnya bersatu, walaupun sudah sekian banyak kerja usaha kita lakukan, kalau Allah nggak ingin satukan, nggak akan pernah bersatu. Coba lihat tadi sampai bahasa itu. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an. Kamu infakkan seluruh yang di bumi ini untuk menyatukan hati, nggak bisa. Hanya Allah yang menyatukan hati. Maka kepada saya pribadi, kepada kaum muslimin seluruhnya, para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat, rahimani wa rahimakumullah, terkhusus kepada Mas Agus dan Mbak Ida, perbaikilah hubungan dengan Allah. Jadilah hamba yang bertakwa. Jadilah hamba yang senantiasa memperhatikan batasan-batasan Allah. Jangan dilanggar. Kata para ulama, man ittaqallah ittaqahun nas. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan manusia bertakwa kepadanya. Nah, gimana orang mau nurut sama kita, mau kita jembangkan sama Allah. Gimana istri mau nurut, mau kita juga bangkang sama yang menguasai hatinya. Kalau ingin hatinya satu dengan kita, manut dengan kita hendaknya perbaiki hubungan dengan Allah. Makanya dulu salah kita yang soleh itu, kalau terjadi masalah, terjadi musibah dalam kehidupannya, dalam rumah tangganya, misalkan istri biasa manut, biasa nurut, tahu-tahu ngeyel, tahu-tahu bantah, ya, naik kendaraan biasanya lancar, tahu-tahu mogok. Kalau salah kita dulu, terdahulu yang soleh kita, mereka introspeksi diri. Ini gara-gara dosa yang saya kerjakan. Kalau kita kadang marah-marah, ngomel-ngomel sumpah serapah, orang disalahkan semua. Ini mobilnya ngomel, dulu yang jual ini bohong sama saya. Ada sebenarnya kalau kita naik jujur, tidak ada satu musibah pun kecuali karena dosa dan kesalahan. Istighfar, taubat, introspeksi diri. Jadi kalau biasanya suami kok Masya Allah sayang, lemah lembut, tahu-tahu kok kasar, kalau sampai pukul, istri introspeksi diri, dosa apa ya ini? Segera banyak istighfar, banyak taubat. Begitu. Ini yang pertama nasihat beliau untuk kita masing-masingnya perhatian dengan hubungan kita dengan Allah, perbaiki. Jangan kita jadi hambanya Allah semau-mau kita. Kita ini nggak bisa lari dari Allah, mau kemana juga kita. Kalau kita durhaka, kita maksiat, diusir sama Allah, jangan di bumi itu mau kemana kita coba. Aina tadhhabun? Mau pergi kemana kalian? Bumi milik Allah. Mau nyumpul di mana? Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mampu. Kalau sudah ingin mengadab seorang, tidak ada yang bisa ngalangi. Ya, pertama perbaiki hubungan dengan Allah, nanti Allah perbaiki hubungan dengan manusia. Makanya dulu salaf kita yang saleh, para ulama, mereka saling mewasiati 3 perkara. Baik ketika bertemu atau ketika berpisah. 3 perkara. Yang pertama tadi, hendaknya memperbaiki hubungan dengan Allah, nanti Allah perbaiki hubungannya dengan manusia. Yang kedua, hendaknya seorang perhatian dengan batinnya. Bagusnya hati, nggak ada hasad, nggak ada dendam, nggak ada iri, nggak ada dengki, nggak ada keyakinan bid'ah, apalagi syirik, khurafat, ya, takhayul. Siapa yang perhatian dengan batinnya, dibersihkan, tazkiyatun nufus, maka Allah akan perbaiki penampilan luar. Kita kan sekarang kadang Pak ya, gaya yang penting Pak. Mau hatinya kayak apa rusak, gak urusan. Rumah gak bagus masih dipoles terus.
Kendaraan nggak mau yang jelek-jelek, budik yang tangguh, motor ya gitu juga, HP ada sampai utang-utang, bahkan riba kadang-kadang, yang penting gaya. Subhanallah. Perbaiki hati loh. Orang yang lebih cenderung perhatian terus dengan penampilan, bahkan nggak pernah diperbaiki. Hati-hati, jangan-jangan itu kena kenifakan, penyakit munafik. Kita sudah ngerti itu dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Perbaiki batin, nanti penampilan baik Allah akan perbaiki. Kemudian yang ketiga, hendaknya seorang perhatian dengan akhiratnya. Ya, kita di dunia nggak lama, cuma sebentar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya masing-masing jiwa merenungi, introspeksi diri apa yang sudah dia siapkan untuk hari esok. Hari esok bukan hari tua. Siapa yang jamin sampai tua yang masih muda-muda ini? Nah, muda, poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga, enak kan? Siapa yang jamin sampai tua? Belum ada jaminan. Siapa yang jamin masuk surga? Tidak ada. Persiapan, harus kerja, harus usaha, harus capek-capek, harus letih dalam ketaatan. Yang nggak mau nanti letih nambah lama di sana, disiksa di azab. Barang siapa persiapan dengan akhiratnya, fokus, Allah nggak akan sia-siakan dunianya. Ini wasiat yang pertama, nasihat yang pertama, ya, dari beliau Fadilatul Syekh Dr. Sefiranda Handirja. Untuk kita masing-masing pasangan hendak memperbaiki hubungan dengan Allah kalau ingin sampai kepada langgengnya keharmonisan pasutri. Karena semua kembali kepada kehendak Allah, kembali kepada keputusan Allah, semua kembali ke atas. Karena Allah di atas. Kemudian yang kedua, wasiat beliau, berusaha untuk menjadikan kehidupan rumah tangga sebagai bentuk kerjasama antara pasutri untuk meraih akhirat. Di rumah tangga itu mas, bukan cuma sehidup semati, salah, sehidup sesurga. Itu baru orientasinya akhirat. Bukan cuma kumpul suami, istri, anak-anak, cucu, keluarga besar di surga. Bagaimana bisa kumpul di akhirat juga? Ini tujuan, harus punya tujuan, harus lebih tujuan. Jangan sekali-kali tujuan nikah cuma dunia, karena akan hilang, akan ditinggal, dan gak akan bahagia. Kalau tujuan nikah utamanya cantik, nanti bakal gak cantik mas. Terus gimana kalau gak cantik? Dia tinggal pergi, loh, bahaya itu, tanggung jawab kan. Kalau tujuan utama nikah ganteng, akan udah, akan hilang. Tujuan pokok nikahnya status sosial, biar naik dikit lah, jadi darah biru atau ningrat gitu mungkin. Cari yang lah, akan hina dia, akan terhina mesti dia malahan. Dan barang siapa yang tujuan nikahnya harta, cari yang kaya, sana kaya, dia akan fakir, akan miskin, karena dunia akan hilang, akan lenyap. Nah ini akan mudah diterpa ujian, akan mudah hancur rumah tangganya kalau tujuannya itu. Makanya Allah katakan dalam Quran, rumah tangga itu apa? Liyuqima hududallah, agar masing-masing pasangan itu bisa menegakkan batasan-batasan Allah. Saya sebagai suami bisa dengan perantara dari suami meraih surga dengan melaksanakan kewajiban sebagai suami, yang itu merupakan haknya istri. Demikian seorang istri orientasinya akhirat, ingin dengan menikah sebagai istri tadi jadi istri yang salehah, jadi perantara dia bisa masuk surganya Allah. Karena dunia sekali lagi akan kita tinggalkan, akhirat bakal datang, dan Allah sudah tegaskan kepada kita, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih dekat.
lebih abadi. Jadi nikah nyatanya sampai kumpul di surga, masya Allah. Ini yang perlu dicamkan. Makanya nanti masing-masing suami istri saling tolong menolong, saling bahu membahu. Bagaimana pasangannya bisa terus di atas agama Allah, bisa terus meraih pahala yang besar, bukan malah dosa, bukan malah pelanggaran. Maka dikisahkan wanita solehah zaman dulu. Ini nasihat untuk yang putri ya, nggak bijak tadi ya. Dikisahkan wanita solehah zaman dahulu, kalau suaminya mau berangkat kerja, disiapkan apa yang jadi kebutuhan. Ya, jadi mungkin pakaian, mungkin bekal ya, apalah disiapkan. Jangan tinggal tidur. Apalagi mainan HP, waduh ini kacau dunia. Suami udah sibuk mau berangkat, kadang mungkin buru-buru, bajunya belum siap, makanan belum siap, sepatunya masih kotor. Subhanallah, gimana kayak gini kira-kira? Runyamlah rumah tangga, disiapkan, ya disiapkan, diantar, masya Allah, diantar, dikisahkan mereka mengantar suaminya sampai ke pintu rumah, dipesenin, apa juga pesannya? Ya, isbir fi talabil halal. Wahai suamiku sayang, sabarlah cari rezeki yang halal. Fa innana nasbiru 'alal ju' wala nasbiru 'alan nar. Karena istrimu Nimas dan juga anak-anakmu sabar kalau cuma lapar, tapi kami nggak sabar kalau harus di neraka. Subhanallah. Bapak-bapak, kira-kira punya istri kayak gitu dia bekerja, hanya nggak berangkat kerjanya Pak? Aduh rasanya tuh gitu Pak Oto. Oh itu tuh rumah sebelah sudah bangun. Masa rumah kita gede terus kayak gitu di panas-panas. Itu rumah sebelah sudah beli mobil, sudah beli kulkas. Kadang gitu di panas-panas. Kan Bapak pendidikannya basah, boleh suruh korupsi ke malahan. Daging yang tumbuh dari harta yang haram itu yang pantas di mana Pak? Di surga gitu? Enggak pantas. Akal kita aja udah paham. Ya, lahmun nabatat min suftin annaru aula biha. Daging tumbuh dari harta haram itu yang pantas ya di neraka. Jadi itu masalah. Pendidikan yang sangat penting. Ini orientasinya apa? Akhirat. Bahkan Rasul sampai kisahkan ya. Rasul kisahkan dalam hadis yang maknanya semoga Allah merahmati seorang suami. Ya, bangun ketika malam. Subhanallah. Sholat malam. Kemudian apa? Dia bangunkan istrinya. Dibangun. Subhanallah. Sepertiga malam terakhir waktu yang mustajab. Itu semua kita sepakat. Ya, doa apa? Mustajab. Ilmunya menyebar di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, termasuk waktu yang mustajab sepertiga malam terakhir bangun. Perbanyak sholat malam. Kita ini hidup nggak sanggup Pak menghadapi problem-problem itu. Kalau tanpa bantuan dan pertolongan Allah, kita butuh kekuatan batin biar tegar, biar kokoh. Ada ujian kayak apa? Dan itu harus dibangun. Di antaranya caranya dengan banyak sholat malam, banyak berdoa kepada Allah. Sampai Rasul katakan dalam hadisnya, semoga Allah merahmati seorang suami. Rahimallahu rajulan qama minal lail. Dia berdiri pada malam hari sholat, fasalla wa aiqadha imra'atahu. Selesai dia bangunkan istrinya untuk diajak sholat juga. Atau bisa sholat bareng berjamaah, boleh. Walaupun itu jangan jadikan sebagai kebiasaan terus menerus. Sesekali waktu sholat bareng-bareng, sekali waktu mungkin kondisinya suaminya duluan, baru kemudian mau deket-deket subuh bangunkan istrinya sholat witir, ini witir lah menjaga itu masya Allah. Ya, pintu kebaikan, pintu keberkahan di waktu sahur, di waktu subuh bisa diraih oleh istri tersebut dengan doa-doanya, dengan tawakalnya, dengan pasrahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang jelas orientasi akhir, bukan dunia. Di situ akan ada kebahagiaan. Yang ketiga pesan beliau,
masing-masing pasutri harus merasa memiliki tanggung jawab. Ya, Mas Agus sudah berani melamar. Ya, sudah berani melamar, udah diterima, udah dinikahkan. Jangan cuma mikirnya enak nanti jadi suami, sudah punya istri, tinggal makan, tinggal pakai baju yang bagus, yang rapi. Lah, naam, itu kewajiban istri, haknya suami. Cuma ingat suami punya tanggung jawab. Tanggung jawab nafkah lahir batin, makan, minum, ya, rumah, tempat tinggal, pakaian, itu tanggung jawab laki. Jangan semua istri yang suruh kerja, kita tinggal nikmati hasilnya, ini nggak tanggung jawab. Ayo pergi kamu luar negeri. Jadi apa itu? Udah suaminya di rumah, ngongkang-ngongkang kaki, tinggal terima kiriman. Ini bukan laki-laki yang kayak gini. Ya, berani lamar, berani nikah, harus berani tanggung jawab. Tanggung jawab besar. Dan lebih dari itu, yang perlu disadari para suami, kewajiban nafkah batin, pendidikan itu juga termasuk. Bukan cuma campur ya, nafkah batin, tapi pendidikan, tarbiyah. Diajari itu istrinya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga dari api neraka. Dengan apa itu? Dengan diberi pendidikan, tarbiyah imaniyah, tarbiyah akhlakiyah, ya, tarbiyah diniyah, pendidikan iman, pendidikan akidah, pendidikan agama, pendidikan akhlak. Itu hendaknya punya bagian besar dari para suami kepada istri. Jadi punya tanggung jawab. Mau kita beli mobil aja kan nggak enak, nggak bisa semua sendiri Pak ya. Beli pakai mobil itu jual. Istrimu bukan mobil. Beli baju udah pakai udah nggak seneng, buang atau kasihkan orang, jual murah-murah. Istrimu bukan baju. Haram tadinya Pak. Cuma dengan kalimat mobil tuh nikah jadi halal juga. Sampai bergetar ars itu. Ya, yang haram jadi halal. Ini ada perjanjian yang sakral. Akad pernikahan yang begitu dimuliakan di tengah-tengah kaum muslimin. Kamu ambil dengan kalimat yang agung. Makanya harus ngerti adanya tanggung jawab. Demikian pula Mbak Rida sudah berani terima lamaran Mas Agus. Ya, sudah siap jadi pendampingnya. Naam, nanti tinggal minta aja, bahkan juga enak ya, minta apa tinggal. Ya namanya istri sudah punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Istri urusannya rumah, ya lah. Urusi rumah, anak-anaknya suami, hartanya suami. Kalau dipandang menyenangkan, diperintah nurut, ditinggal pergi menjaga harta suaminya, menjaga kesucian dirinya. Ini kan tanggung jawab. Harus nyuci, harus ngepel, harus masak. Subhanallah. Hendaknya itu juga diingat. Kita punya tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu kalau masing-masing kita ikhlas, tulus melaksanakannya, mengharap pahala dari Allah, melihatnya pandangan dari Allah, akan ringan, akan mudah. Dan balasannya berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Mas Agus kalau melakukan kewajibannya, jangan mintanya balasan dari Mbak Ida. Dia nggak punya apa-apa, nggak bisa balas. Mintanya kepada Allah. Maksud saya, kalau seandainya Mbak Ida ini mungkin kurang dalam melaksanakan kewajibannya, jangan dibalas dengan antum nggak melaksanakan kewajiban antum sebagai suami. Karena antum kan bukan minta balasan dari dia, bukan minta pujian dari dia. Ikhlas itu mintanya pahala balasan dari Allah dan wajahnya Allah. Pandangan Allah yang kita cari, bukan pandangan manusia. Sehingga kalau kita ikhlas terus ringan, dan akan langgeng itu amal sama soleh tadi. Melaksanakan kewajiban akan langgeng. Kalau kita pengennya dibalas sama menungso, walaupun kita sendiri, kita akan rugi. Dan kita akan capek. Dan kita akan sengsara karena nggak bisa membalas manusia, banyak kurang dan cacat. Demikian pula kebalikannya tadi Mbak Ida. Ketika melaksanakan kewajibannya, mintanya pahala kepada Allah. Ya, walau suaminya mungkin kadang-kadang kurang perhatian, kurang peka. Ya, namanya kadang laki-laki kan ya
gitu aja hidupnya dia. Kadang dia mungkin pakai baju lama, nostalgia pengen ya. Suaminya apa jadi gak ngurusin. Mas, ada yang baru gak ada saya? Apa sih gak ngerti, saya gak paham. Karena dia pakai sesuatu yang itu mungkin inginnya nostalgia. Inginnya kemudian mengenang lagi kebahagiaan. Kadang nggak urusan, kurang peka suaminya. Ya sudah, kita pakai baju bagus, pakai wangi-wangian cantik depan suami kita, wahai para istri, itu mintanya pahala dari Allah, ganjaran dari Allah. Kok suami kurang respon, dan kurang bersyukur, katakan misalkan, kita nggak jadi sebab kita ngambek, kemudian melanggar, tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban. Jadi yang tulus, yang ikhlas, nanti akan ringan insya Allah, akan mudah. Kemudian yang berikutnya, nasihat dari beliau, pasangan kita adalah orang yang paling berhak untuk kita berbuat baik kepadanya. Rasul mengatakan dalam hadisnya, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian, wahai para laki-laki, adalah ukurannya yang paling baik dengan istrinya. Jadi ukuran baiknya seorang laki-laki bukan baik dengan istri tetangga. Kadang kita itu subhanallah sama istrinya orang lain, ada perlu bantuan apa bu? Subhanallah, dibantuin barangnya, ada masih hadiah segala. Ini ada apa ini? Sama istrinya sendiri ngomongnya ketus, aku, kasar, nggak pilih-pilih kalimat yang bagus, apalagi ngasih hadiah. Tiap hari dimasakin nggak berterima kasih. Kalau mampir di warung makan, makasih bu ya. Ada kembalian tuh pak, ambil aja tuh kembalian, nggak usah dikembalikan. Subhanallah, bagusnya akhlaknya. Sama istri orang, itu bukan ukuran. Mengapa? Kalau sama orang lain tidak bisa bersandiwara, cuma sebentar. Kalau sama istri 24 jam, kita nggak bisa bersandiwara. Makanya ukuran kebaikan akhlak dia kepada istrinya, karena dia nggak bisa bersandiwara. Laki-laki hebat kayak apa di luar, istrinya paling ngerti tuh belang-belangnya. Karena tiap hari dia ngerti makannya aslinya kayak apa, tidurnya aslinya kayak apa. Kalau pokoknya paling ngerti lah, hebat kayak apa, mesti nanti kelihatan belang-belangnya di rumah oleh istrinya. Demikian pula seorang istri, hebat kayak apa di luar dia, sekalipun gelarnya tinggi mungkin, guru segala macam, suaminya paling ngerti aib-aibnya. Nah, ketika keduanya ini bisa menjaga, ya, bisa tetap berakhlak yang mulia dengan kekurangan-kekurangan tadi, inilah dia akhlak yang sesungguhnya. Terus sekali lagi, yang paling berhak untuk kamu berbuat baik dengannya adalah pasangannya. Terkadang, wahai para laki-laki, wahai para suami, terkadang istri kita itu, tapi ini kan nggak seluruhnya, bisa jadi dulu dia itu ketika masih gadis, itu anak dari seorang yang kaya raya. Ya, bahkan mungkin dia nggak pernah kenal cuci piring, nggak pernah kenal nyapu, nggak pernah kenal masak. Tahu-tahu mau jadi istri kita, nyapu, masak segala macam. Coba bayangin nggak? Kemudian kamu pelantarkan, kamu manis-manisan, nggak usah mengisi orang lain, nggak pantas. Seorang suami dia kerja keras, memberi nafkah, bekerja di luar sana untuk menyenangkan suaminya, maka tentunya juga yang paling berat untuk apa? Dia berbuat baik dari para istri, yaitu kepada pasangannya. Sampai tadi ada hadis Rasul yang menjelaskan apa? Khairukum, sebaik-baik kalian para laki, yang paling bagus dengan pasangan. Kemudian yang berikutnya dari nasihat beliau, masing-masing hendaknya menyadari tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Maka terus Mbak Ida itu bukan bidadari. Ya, Mbak Ida, Mas Agus bukan malaikat. Kalau ingin sempurna nanti di akhirat sempurna. Kalau di dunia nggak ada yang sempurna. Makanya Rasul berwasiat kepada suami istri, kalau kalian melihat ada satu perangai yang cacat, yang kurang pada pasangan kalian, jangan kalian benci,
benci betul, hanya karena satu kekurangannya. Tapi hendaknya apa? Berbuat adil ditimbang dengan kelebihannya yang lain. Manusia ada lebihnya, tapi naam juga ada kurangnya. Karena tadi suami bukan malaikat, istri bukan bidadari. Lihat kebaikan-kebaikan yang lain. Ya, kalau ada kita punya pasangan, Masya Allah baiknya banyak, salahnya sekali dua kali atau masih sedikitlah, wajar dimaklumi. Jangan yang salah sedikit yang dibesar-besarin. Ya, hujan setahun hilang dengan panas sehari. Ya, benar apa salah ini? Apa betul? Panas setahun hilang hujan sehari. Masa gitu? Sekarang kebaikan itu hujan apa panas? Kebaikan itu hujan apa panas? Hujan kan? Nah iya, berarti hujan setahun. Kalau saya hujan setahun, karena kebaikan gitu. Dihapus apa? Panas sehari. Suaminya Masya Allah udah beri nafkah, makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Suatu saat minta bakso lupa gak diberi. Mas kamu gak ada baiknya, blas tuh Allah. Jangan begitu. Suaminya lihat istrinya subhanallah sudah masak, sudah nyuci baju, banyak urusannya, kerjaannya gak selesai. Cuma duduk di kasur, kok gak selesai sih? Nungguin lah. Jadi bantuin gitu loh, biar dia selesai, dia jaga kasur. Ya, begitu. Hiasi kegantengan kita dengan akhlak-akhlak yang mulia. Hiasi kecantikan kita dengan akhlak yang mulia. Nanti yang kelihatan itu muamalah. Kalau sudah nikah yang kelihatan muamalah, akhlaknya. Cantiknya nggak kelihatan lagi, cobalah kalau nggak percaya. Hiasi awalnya udah yang cantik. Tapi kalau sudah berkeluarga nggak kelihatan cantiknya. Butuh apa cantik? Kalau nggak pernah ngerti kewajiban sebagai istri, menes akhirnya suaminya, stres. Untuk apa ganteng banyak duitnya? Kalau nggak punya kasih sayang, nggak punya perhatian, kerja terus kerjanya. Padahal istri butuh perhatian, butuh kasih sayang, anak juga butuh perhatian, bisnis tidak urusan. Begitu. Ya, jadi ada kurangnya, ada sempurnanya. Manusia itu kalau masih banyak kebaikan-kebaikannya, dia orang baik berarti. Kurangnya wajar namanya manusia. Lain kalau sudah banyak jeleknya, pengennya dapat pahala dengan ini kan dosa terus, itu nanti lain urusannya Pak. Nanti ada metode agama sendiri, yaitu menasihati, nggak mempan. Nanti kumpulkan keluarga, nggak mempan bisa dicerai. Cerai bukan harus jelek Pak. Kalau emang rumah tangga udah gak jadi dipertahankan, pengen dapat pahala sama dosa terus, ribut kerjaannya, ya cerai bisa jadi. Cuma itu urusan lain. Tapi kalau orang itu masih banyak bagusnya, dia orang baik. Begitu. Kemudian yang terakhir, ini wasiat para ulama kita bagi yang baru nikah. Kemarin mungkin Mas Agus di tempat yang putri, sekarang yang putri tempat yang ini yang putra. Termasuk adabnya nanti Mas Agus ngajak istrinya jalan-jalan, mengenalkan dengan keluarga besar. Mungkin kalau kemarin di sana lupa, besok lagi harus pulang ke sana Mas. Dulu saya ditunjukkan, ini paman, ini bibi, ini mbah, ini eyang, misalkan gitu, ini ponakan, ini sepupu, diajak jalan Mas. Sambil sekalian apa? Perkenalkan. Itu termasuk nasihat para ulama kita. Karena kita nikah itu bawa keluarga besar, bukan kita sendiri. Kalau kita ada apa-apa, ke bawah-bawah itu keluarga besar juga. Ya biar lebih rukun, lebih guyup, dan itu termasuk tujuan dari pernikahan. Jadi keluarga besar betul dikenalkan. Nanti Mbak Rida diajak jalan ke Pak Paman, saudara-saudaranya bapak, saudara-saudaranya ibu, atau mungkin ponakannya atau sepupunya dikenalkan. Di rumahnya. Jadi kalau misalkan keluar mana, oh ngerti itu saudara, itu kerabat. Demikian pula kalau kemarin belum di sana, nanti Mbak Ida yang ngajak Mas Agus jalan-jalan di sana, kerabat keluarga besarnya, sehingga semakin guyup, semakin bagus, semakin insya Allah kebaikan bisa diraih karena kita hadapinya bareng-bareng. Ada masalah hadapinya bareng-bareng, bukan kita sendiri. Tapi yang lebih utama tadi, jaga hubungan dengan Allah karena semua perkara
berada di tangan Allah, Allah yang di atas yang menentukan. Demikian, nggak banyak-banyak para bapak, para ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan itu belum semua sebenarnya dari tulisan beliau. Cuma karena waktu yang ada, semoga itu sudah mencukupi sedikit, tapi orang yang cerdas bisa meluaskan dengan contoh-contoh dan perbandingan-perbandingan yang lain. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf ya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.